Mau memperbanyak ibadah? Alhamdulillah 50 orang. Mau memperbanyak ibadah? Mau sedekah? Bawa uang? Berapa? 2.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 15.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri cuma bayar 2.000? Menghina itu namanya. Bu, bawa uang nggak? Kalau nggak bawa uang, pinjam saja dulu sama tetangganya. Kalau ternyata tetangganya juga nggak bawa uang, nanti petugas sampai depan ibu bawa kotak amal, tangan ibu pura-pura masukkan saja ke dalamnya. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Saudara, ayo kita belajar dari sejarah. Kita Indonesia nih, umat Islam Indonesia, khususnya Pekanbaru, jangan lengah, jangan lalai. Jangan merasa jumawa, bangga diri. Iyalah, sekarang kita ini umat Islam di Indonesia, presentasinya memang lebih besar, lebih banyak. Jumlah umat Islam di Indonesia 87% kurang lebih. Betul apa tidak? Tapi kita jangan jumawa, jangan lengah, dan jangan lalai. Kalau kita lalai, lengah, lalu tidak mau berjuang dan berbuat, satu saat nanti boleh jadi prosentasi kita makin menurun. Spanyol itu pernah jaya di bawah kepemimpinan Islam. Spanyol pernah berjaya di bawah kepemimpinan Islam. Islam masuk lewat Cordova, menguasai Sevilla, membawa kejayaan di Spanyol. Kapan? Dulu. Sekarang Islam di Spanyol hanya tinggal kenangannya saja. Orang kalau cerita Spanyol bukan tentang Islamnya, tapi klub sepak bolanya. Betul apa tidak? Ironi dan menyedihkan. Kalau kita lengah, kalau kita lalai, kalau kita jumawa dan tidak mau berjuang dan berbuat, tidak menutup kemungkinan tiap tahun prosentase kita makin menurun. Nauzubillah min. Kita nggak pengen Pekanbaru seperti Sevilla. Kita nggak pengen Riau seperti Cordova. Kita juga nggak mau Indonesia tercinta seperti Spanyol, yang Islam cuma tinggal kenangannya saja. Karena itu kuncinya sekali lagi, jangan lengah, jangan lalai, dan jangan jumawa. Apa yang kita lakukan sekarang ini dalam bentuk nilai-nilai ibadah menebarkan kebaikan akan terbukti 40-50 tahun yang akan datang. Karena itu safari-safari dakwah yang digagas Yayasan Kita Peduli Berbagi, membawa guru-guru, membawa kiai-kiai, membawa para ulama baik lokal maupun nasional untuk membentengi iman saudara-saudara kita di pelosok-pelosok terpencil. Saya hari ini putaran ketiga dari Kampar, Pekanbaru. Lalu insya Allah besok dan lusa itu ada di Rohul dan Rohil. Hari Rabu pagi saya bertolak kembali ke Jakarta karena harus melanjutkan perjalanan ke Makassar, daerah Goa dan Bontaing. Memang ya melelahkan, Pak. Melelahkan. Letih, capek. Tapi hati menemukan kebahagiaan karena bisa berjumpa secara langsung dengan keluarga saya. Kaum muslimin dan muslimat keluarga.
kebahagiaan batin, kesenangan hati ketika berjumpa langsung. Capek, ya capek, letih, ya letih, manusiawi. Tapi terbayar dengan silaturahmi, bermuajahah secara langsung. Walaupun harus menembus pelosok-pelosok terpencil. Saya pernah dakwah di daerah Sulawesi itu. Dari Makassar ke satu kabupaten, namanya Kabupaten Morowali. Perjalanan yang harus kami tempuh itu 9 jam lewat darat. Dari Makassar ke Kabupaten Morowali 18 jam. Dakwah saya itu pernah sampai ke Kabupaten Bintuni, daerah Indonesia bagian timur, Papua Jaya, Papua Barat. Dari Jakarta, Makassar, Sorong, Jayapura. Naik pesawatnya saja sudah kurang lebih 7 jam. Turun di airport Jayapura, lewat darat. Perjalanan yang saya tempuh itu 8 jam. Dari jalanan halus beraspal sampai geradakan tanah dan batu. Daerah Kabupaten Bintuni. Memang dakwah tuh kalau nggak mau lelah, nggak mau capek, nggak mau letih, yang enak di televisi itu, Pak. Tuh enak tuh. Enak itu. Di TV One, Damai Indonesiaku. Di iNews, Cahaya Hati Indonesia. Jam 5 pagi habis subuh itu ada program Hikmah di Balik Kisah, Net TV. Enak tuh, tak capek saya. Ngaji cuma 20 menit, tapi se-Indonesia orang pada denger. Hebatnya media nih. Ngaji cuma 20 menit, tapi insya Allah se-Indonesia orang pada denger tuh. Hebat, nggak capek. Yang kedua, amplopnya rada gede, Pak. Itu amplop dari TV, kalau saya sama anak istri nggak makan, nggak habis-habis itu, Pak. Karena itu apa yang digagas oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi, safari dakwah macam ini sangat penting. Mengingatkan kepada kita umat Islam, jangan lengah, jangan jumawa, jangan lalai. Kalau kita tak pandai mensyukurinya, kalau kita tak mau berjuang, kalau kita tak mau berbuat, bukan tidak mungkin makin tahun jumlah umat Islam makin menyusut. Makanya ini diperlukan bantuan, dukungan, dan doa dari kita semua untuk sama-sama menjadikan ini sebagai ladang ibadah yang bernilai pahala buat kita masing-masing. Kira-kira kalau saya tanya saudara-saudara, mau nggak memperbanyak ibadah? Yang jawab 20 orang. Ayo kita jadikan safari dakwah Yayasan Kita Peduli Berbagi ini sebagai ajang media ibadah kita. Meningkatkan kualitas ibadah diantaranya dengan ikut menjadi bagian pejuang dari Yayasan Kita Peduli Berbagi. Medan dakwah ini merupakan ladang ibadah buat kita. Mau memperbanyak ibadah? Alhamdulillah 50 orang. Mau memperbanyak ibadah? Mau sedekah? Bawa uang? Berapa? 2.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 15.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri cuma bayar 2.000? Menghina itu namanya. Nah, Bapak Ibu, malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyisihkan infak dan sedekah
dengan niat memperbanyak ibadah, walaupun sebagian kecil harta yang kita infak dan sedekahkan, tapi kalau ini yakin berjuang di jalan Allah, insya Allah akan mendatangkan rahmah dan berkah buat kita, dan insya Allah Islam akan terus jaya di bumi tercinta Indonesia. Teman-teman panitia yayasan sudah siap kotak-kotak amalnya? Bu, bawa uang enggak? Kalau enggak bawa uang, pinjam saja dulu sama tetangganya. Kalau ternyata tetangganya juga enggak bawa uang, nanti petugas sampai depan ibu bawa kotak amal, tangan ibu pura-pura masukkan saja ke dalamnya. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Mana, sudah siap?